Salam, salam sejahtera. Selamat pagi semua. Umat Tuhan yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah di GKJ Kemuliaan. Pada ibadah hari Minggu ini akan dilayankan pengakuan percaya dan juga akan dilaksanakan persiapan perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilayankan pada ibadah pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 pukul 09.00 WIB. Kemudian majelis juga mengingatkan kembali mengenai pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dititipkan kepada majelis komsel masing-masing. Kemudian yang kedua, dimasukkan ke kotak persembahan di gereja pada jam kerja, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Atau ditransfer melalui rekening bendahara gereja. Ibadah pada hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto, SSI. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga pada semua yang ikut terlibat dalam pelayanan ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selama ibadah berlangsung, HP mohon diatur dalam keadaan silent atau bergetar. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah pada minggu ini bertema Allah yang akan menolong kita. Mari kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riak. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang indah ini, di minggu pertama bulan November, tanpa terasa tinggal 2 bulan kita akan melewati tahun 2021 ini. Maka dalam kesempatan saat ini kita diajak untuk dapat mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sabda Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, Ibu Bapak Saudara Kristus, di dalam Yohanes tadi diungkapkan saat kita mengenal Allah, maka kasih itu akan muncul di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, tinggal 2 bulan kita akan melewati tahun 2021. Menjadi refleksi pribadi kita bersama. Apakah kasih Allah sudah dapat terpancar dalam hidup kita pribadi lepas pribadi? Terlebih dalam kesempatan ibadah saat ini, kita akan menyaksikan peristiwa iman. Anak-anak kita akan mengaku di hadapan jemaatnya, di hadapan orang tua, di hadapan altar Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Dalam kasih Allah akan terpancar kemuliaan. Oleh sebab itu tuntun sertai kami, untuk kami dapat memancarkan ya Allah kemuliaan Allah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terlebih di dalam peristiwa iman yang akan kami saksikan di dalam ibadah ini. Anak-anak kami akan mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka secara pribadi. Biarlah mengakui iman ini, karunia Roh Kudus Tuhan memampukan mereka. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat 4 sampai dengan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Karya Allah nyata dalam hidup kami, karena kami telah merasakan anugerah pertolongan-Mu ya Allah. Sehingga sampai saat ini, kami dapat hadir bersama, mendengarkan sabda-Mu. Meskipun dengan menggunakan online sampai saat ini,
Akan tetapi inilah sukacita kami bersama, ya Allah. Dapat berkumpul dengan keluarga kami, dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda Tuhan memampukan kami. Sabda Tuhan memberikan berkat dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan melewati hari-hari pemberian. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Rut 3 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Rut 3 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dilanjutkan dengan Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau kepada hari ini dengan segala penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama pada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 127 yang kita nyanyikan secara berbalasan.
sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang didapat bersusah payah, sebab Tuhan memberikannya pada yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya anak-anak, itu milik pusaka Tuhan. Buah kandungan itu suatu upah, bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Begitulah anak-anak di masa muda, berbahagia yang mengisi penuh tabung panahnya. Dia takkan mendapat malu bila dia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-12, ayat 38 sampai dengan 44.
Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara, baik yang saat ini ada di tempat gedung ibadah, karena kita ada ibadah khusus, yaitu ibadah pengakuan percaya untuk anak-anak kita pada hari ini. Dan juga Ibu Bapak yang ada di rumah untuk menyaksikan ibadah bersama, berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini kita dapat melihat tema ibadah kita, Allah yang akan menolong kita. Ya, Allah yang akan menolong kita. Dari tema ini masih menjadi satu, bisa dikatakan menjadi satu tanda kutip, Allah yang akan. Berarti ada satu peristiwa, ada satu perjalanan kehidupan yang masih berlangsung, yang sedang menunggu pertolongan Allah. Ini kan yang terjadi dari tema kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, yang menarik dari bacaan kita saat ini, pada saat memasuki minggu pertama bulan September. Ya, minggu pertama bulan November. Tanpa terasa tinggal 2 bulan lagi kita akan melewati tahun 2021. Tahun 2021 yang lalu kita masih bertanda tanya, terlebih dengan pandemik yang ada. Apapun itu dalam kehidupan kita, akan tetapi ternyata puji Tuhan, Allah yang akan itu sudah menyatakan kemuliaannya, sudah menyatakan pertolongannya sampai dengan 10 bulan yang kita lewati bersama. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, menarik kalau kita lihat justru dari bacaan kita yang terambil di dalam Injil Markus tadi. Apa itu? Dalam rangka menolong, ternyata Tuhan Yesus justru memberikan warning, peringatan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah." Wah, ini luar biasa nih. Yang menarik kalau untuk saya membaca bagian ini adalah Tuhan Yesus justru memberikan peringatan, warning kepada umat saat itu, kepada murid dan kita semua saat itu, bukan warning untuk hati-hati kepada penjahat. Hati-hati di jalan ya. Banyak rampok, banyak penjahat, banyak copet. Nah itu, kalau Ibu Bapak ingat, jikalau kita melepas anak-anak kita mungkin sekolah atau sedang KKN di satu daerah, di satu tempat tertentu,
atau dia merantau gitu kan, hati-hati di jalan. Ada apa? Ada banyak orang yang bisa menipu. Ada banyak orang yang bisa berbuat jahat kepada kita. Kalau di jalan mungkin kalau naik bis, naik angkot atau umum gitu ya, hati-hati ada copet gitu kan. Itu yang biasa kita berikan warning kepada keluarga atau teman sahabat kita. Berhati-hati kepada, dalam tanda kutip, orang-orang yang memang memiliki pandangan negatif di masyarakat. Akan tetapi ini luar biasa firman ini. Tuhan Yesus tidak memberikan hati-hati kepada hati-hati perampok, hati-hati penjahat, enggak. Tapi hati-hati kepada ahli-ahli Taurat. Wah, ini kan memutar 180 derajat pemahaman. Siapa ahli Taurat? Orang yang dianggap beriman. Orang yang dianggap selangkah lagi dekat dengan Allah ataupun surga. Kan gitu kan? Akan tetapi justru di sini Tuhan Yesus mengatakan hati-hati justru kepada mereka itu. Mengapa? Kita lihat itu panjang sekali Tuhan Yesus berikan warningnya. Yang suka itu duduk di tempat terdepan dan seterusnya, memakai jubah, wah mungkin seperti ini gitu, jubahnya seperti toga gitu ya. Ataupun yang tadi, doanya panjang-panjang. Ayo sekarang yang kalau doa panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang, bukan masalah apa-apa, ntar selak turu kabeh ya. Ya. Jadi itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Yang menarik di sini, yang bagian pertama dapat kita lihat, kehati-hatian itu justru kadang bahkan sering diperhadapkan kepada orang-orang yang kita anggap memiliki wewenang, memiliki kuasa, memiliki tadi iman yang kuat. Buktinya sangat nyata. Penelitian kemarin yang sempat saya baca, lebih dari 85% koruptor yang ada itu berpendidikan tinggi. Bayangkan, lebih dari 85% berpendidikan tinggi. Nah, ini dia salah satu bukti bahwa kita diajak untuk berhati-hati kepada orang-orang yang kita anggap tadi. Dan ini juga menjadi warning bagi siapa? Bagi diri kita. Yang telah diberikan kepercayaan, apapun itu. Entah itu dalam kehidupan keluarga, entah itu dalam kehidupan pekerjaan, kita ada posisi. Entah itu dalam kehidupan pelayanan. Kita bersama-sama diajak untuk berhati-hati. Sehingga hati-hati ini tidak hanya untuk tadi peringatan kepada orang-orang ini, akan tetapi juga kepada kita. Yang ternyata memang diberikan kuasa, yang ternyata memang diberikan kepercayaan, yang ternyata memang diberikan kedudukan. Begitu juga dengan anak-anak kita nanti yang akan mengaku percaya. Berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Hati-hati kepada orang-orang yang tadi sudah saya sampaikan di dalam khotbah ini. Dan juga ini menjadi hati-hati dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Kita nggak tahu 10-15 tahun ke depan pada saat kalian berkarya dimanapun berada, yang mungkin salah satunya menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Apa itu? Diajak untuk terus berhati-hati, mawas diri dalam menjalankan hidup. Kan aku sudah mengaku percaya, ya, akan tetapi sang penggoda itu akan terus tidak pernah tidak untuk menggoda kita. Oleh sebab itu, kita diajak untuk berhati-hati, waspada di dalam menjalankan kehidupan. Contohnya seperti apa? Bacaan bagian yang kedua. Saat janda miskin itu memberikan persembahan. Sehingga Tuhan Yesus di sini, ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Ya, ini dia. Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Dalam rangka berhati-hati, ternyata bagian yang kedua.
kepasrahan diri kepada Allah. Kepasrahan yang bukan dalam artian tidak ada usaha. Oh enggak. Janda miskin ini berusaha untuk memperoleh uang dalam rangka persembahannya. Di sini kita lihat. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Sehingga apa? Ini ingin mengatakan bahwa janda ini pun berusaha untuk apa? Untuk dapat memperoleh koin ataupun uang persembahan. 1 yang ia persembahkan 2 peser yaitu 1 duit. 2 peser 1 duit itu merupakan upah 1 hari. Jadi saat dia mempersembahkan itu, lalu setiap hari itu dia harus makan apa? Kan gitu kan? Minum apa? Pastinya dia memperoleh ini dengan kerja keras yang luar biasa. Sehingga pada saat dia sudah memperolehnya, dia mempersembahkan kepada Allah. Ini yang saya sampaikan. Pasrah bukan berarti tidak berusaha. Akan tetapi apa? Terus berjuang kerja keras. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Janda miskin itu. Untuk dapat apa? Memperoleh uang dalam rangka persembahan dia. Nah ini juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti semua akan adem ayem, wah kayak rumah makan gitu ya. Semua akan normal, jalan enak gitu, nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Siapa bilang? Jikalau itu yang ada di pikiran kita, Anda akan kecewa. Bukan seperti itu. Saat mengikuti Yesus, tantangan, halangan, rintangan, luar biasa. Menerpa kehidupan kita. Tanpa terkecuali, siapapun itu. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya. Dari perumpamaan ini sangat nyata. Toh, janda miskin yang sudah memberikan persembahan itu, ada apa? Ada kepasrahan, ada kerelaan bahwa Tuhan yang akan mencukupkan. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi. Tantangan, halangan, rintangan, bahkan kegagalan dalam kehidupan setiap orang percaya akan dialami. Akan tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menolong, dia akan menopang, dan juga meraih kita. Buktinya siapa? Yuk, kebetulan anak-anak yang akan mengaku percaya saat ini. Buktinya siapa? Gitu. Tokoh di Alkitab kan banyak. Tapi itu udah lama semua. Ya benar. Buktinya adalah, silakan anak-anak ini bertanya kepada orang tua kalian sendiri. Saat banyak pergumulan dalam kehidupan, pergumulan dalam merawat, mendidik, membina kalian dari mulai kecil. Ingat saat baptis dulu, baptis anak, mungkin di sini yang masih ada yang digendong oleh orang tua, papa atau mamanya. Sehingga pada saat pendeta menanyakan, bukan kalian yang menjawab, tapi orang tua yang menjawab. Ya, kami dengan segenap hati. Untuk apa? Merawat, mendidik, dan membina. Sehingga pada dewasa nanti akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, buktinya apa? Ada tuntunan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan. Buktinya adalah orang tua saya sendiri. Yang mampu, siap, sanggup melewati itu semua. Sehingga nanti saat menerima pengakuan percaya, orang tua yang dulu yang menjawab ya dengan segenap hati, saat ini mendampingi kalian. Saat ini orang tua itu juga yang dulu mungkin menggendong, yang mungkin ada yang sudah besar, ada yang mungkin sudah 5 atau 10 tahun, mendampingi kalian. Nah saat ini juga akan mendampingi. Agar orang tua dengan mata kepala sendiri menyaksikan. Apa itu? Kalian mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini loh anakku yang dulu, ya waktu masih kecil itu, yang kami gendong, bawa altar Tuhan,
saat ini mereka yang sudah dewasa akan menyatakan kesanggupannya. Ya. Oleh sebab itu apa? Ibu bapak sudah kasih Tuhan Kristus khusus untuk anak-anak. Karena seperti peristiwa janda ini, dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Begitu juga dengan kalian. Menyerahkan kehidupan seluruhnya untuk Tuhan pakai. Jangan takut lagi. Tuhan akan menolong sepanjang kehidupan itu. Memampukan. Banyak tantangan, halangan, dan perintangan. Akan tetapi, bukti nyata adalah orang tua yang sudah siap mengantarkan pengakuan percaya ini. Begitu dengan kalian yang akan memasuki kehidupan yang baru, kedewasaan di dalam Tuhan. Tuhan akan menopang. Ada pergumulan pasti ada. Ada tantangan dalam hidup pasti ada. Ada kekecewaan pasti ada. Akan tetapi kalian sudah tidak sendiri. Ada kasih Kristus. Ada berkat penumpangan tangan itu yang akan selalu menopang kehidupan dan menolong kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Mengucap syukur ya Allah. Saat ini kami sudah merasakan akan kasih pertolongan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga melalui firman ini, kami semua kembali diingatkan agar kami tetap waspada menjalani kehidupan kami. Baik kami diajak untuk waspada kepada orang lain, maupun kami waspada kepada diri kami sendiri. Saat kami diberikan kekuasaan, saat kami diberikan posisi, saat kami diberikan kepercayaan. Mampukan kami ya Allah, agar semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, mampukanlah juga kami untuk dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam cinta kasih tangan Tuhan saja. Terkhusus untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mampukan mereka untuk mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka.
kehidupan yang akan mereka lalui di dalamnya. Akan banyak tantangan. Entah itu dalam kehidupan pribadi mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan juga dalam pasangan dalam kehidupan. Yang kadang bahkan sering inilah yang menjadi hambatan untuk kami tetap komitmen dalam proses panggilan kami. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, melalui peristiwa hari ini, kami kembali diingatkan, khususnya untuk ke-8 anak-anak kami akan menerima pengakuan percaya mereka. Jikalau ada tantangan, halangan, rintangan, hambatan, kekecewaan yang akan mereka alami di dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, mereka tidak sendiri. Ada kasih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu, yang selalu menopang, menggendong, menjaga, merawat, dan juga meneguhkan kami semua. Kami juga menyerahkan, ya Allah, orang tua yang sudah menyertai mendampingi putra-putri mereka saat ini, dengan perjuangan dalam kehidupan mereka, mengucap syukur dapat mengantarkan anak-anak mereka ke altar Tuhan untuk pengakuan percaya. Kami serahkan, ya Allah, para orang tua yang penuh dengan sukacita dalam tantangan kehidupan mereka, yang akhirnya mereka dapat melihat anak-anak mereka nanti. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang lain, ya Allah, yang dalam pergumulan kehidupan mereka sehingga sampai saat ini mungkin mereka masih belum dapat, entah itu karena secara pribadi ataupun lingkungan yang tidak mendukung, sehingga mereka belum dapat mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam proses ibadah saat ini, seperti ini, ya Allah, kami berdoa saatnya nanti mereka akan Tuhan mampukan. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu, ya Allah. Kami juga menyerahkan pelayanan kasih kami di GKJ Kemuliaan ini, baik dari Komisi Anak sampai dengan Yusuf. Ada kasih penyertaan Tuhan yang selalu menopang, sehingga meskipun di tengah pandemi, iman kami terus memperoleh pengetahuan yang baru dalam bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan kami. Kami juga berdoa untuk proses pembimbingan dan pendampingan calon pendeta, Saudara Diki Rivaldo, yang sudah berjalan saat ini. Tuhan sertai, mampukan dia untuk dapat mengerjakan tugas-tugas dan tidak hanya sebatas tugas, akan tetapi penuh dengan sukacita melakukan tugas pelayanan sebagai panggilannya. Kami serahkan, ya Allah, ke dalam cinta kasih tangan. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Persembahkan Bagimu, Yesus.
yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Ku persembahkan bagi-Mu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, yang di dalam gedung gereja maupun yang di rumah dan dimanapun berada, kami mohon untuk berdiri. Kita akan sampaikan persembahan di dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga yang mulia, kesempatan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-Mu di gereja Kristen Jawa Kemuliaan boleh beribadah di gedung gereja ini Tuhan, dan juga di rumah kami masing-masing dan dimanapun berada. Terlebih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, menganugerahi kekuatan pada kami Tuhan, seperti firman yang kami terima pada hari ini melalui pendeta terkasih kami Setiawan Tanto, bahwa Allah akan menolong kami. Tapi kami juga merasakan bahwa Allah sudah menolong kami, memberikan kekuatan jiwa kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari kami. Bahkan Tuhan, saat ini juga Engkau menyaksikan anak-anak-Mu, umat-Mu telah memberikan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Dari segala yang sudah mereka kerjakan dan kumpulkan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan kepada-Mu semua anugerah-Mu kepada kami. Dan kami kembalikan kepada-Mu dalam bentuk persembahan yang terbaik dan terindah. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Biarlah Bapa boleh kami kelola bagi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan akhiri doa ini yang kami ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih,
dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan ada saudara-saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka, sebagaimana yang telah diwartakan di dalam warta gereja. Anak-anak kita yang akan mengaku percaya ada 8 orang. Oleh karena kondisi keadaan tempat kita saat ini, maka kami akan membagi ke dalam 2 kelompok bagian. Anak-anak kita yang akan mengaku percaya adalah Saudari Adelina Vivian Magdiel, putri dari Bapak Noko Urip Sumiarso. Yang kedua adalah Saudari Krista Cahaya Aprilia, putri dari Ibu Bapak Sutrianta. Yang ketiga, Saudara Dwiki Aditama Saputro, putra dari Ibu Bapak Riyadi Catur. Dan yang keempat, di bagian pertama ini, yaitu Saudara Nathaniel Nicholas, putra dari Ibu Bapak Didi Irwanto. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah menerima pembasuhan, pengampunan, dan pembenaran oleh darah Kristus, dan telah menjadi warga gereja. Dan saat ini mereka telah dewasa atas bimbingan Roh Kudus dan juga penyertaan ibu bapak dalam merawat, mendidik, membina mereka. Anak-anak kita yang dulu masih kecil ini, inilah mereka yang sudah dewasa di hadapan ibu bapak. Mereka hadir untuk mengaku percaya. Oleh sebab itu, agar kita semua menjadi saksi akan peristiwa iman ini, terlebih ibu bapak sebagai orang tua, maka anak-anak ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan khusus jika menyimpang dari Alkitab? Anak-anak ini akan menjawab secara pribadi dengan lantang di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan terkhusus di hadapan orang tua. Oleh sebab itu, bagaimana jawab Adelina Vivian Magdiel? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Krista Cahaya Aprilia? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Saudara Dwiki Aditama Saputra? Ya, dengan segenap hati. Dan bagaimana jawab Nathaniel Nicholas? Ya, dengan segenap hati. Biar raya tetapi ya kasih karunia penyertaan Tuhan akan selalu menopang, mendampingi, dan membimbing. Sebagai orang tua, sangat bangga menyerahkan anak-anak di hadapan Tuhan. Dan kalian semua menyerahkan kehidupan agar Tuhan pakai. Oleh sebab itu umat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan berkat bagi anak-anak kita. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing
serta memampukan saudara-saudara kami ini untuk menjalani hidup baru, sehingga mereka dapat mencapai kesempurnaan keselamatan di dalam kehidupan mereka bersama dengan Allah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, tetap bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Inilah anak-anak-Mu ya Allah. Adelina, Vivian, Magdiel, Krista Cahaya Aprilia, Dwiki Aditama Saputro, Nathaniel Nicholas. Di hadapan-Mu, didampingi orang tua mereka. Keyakinan mereka Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan materaikan sehingga dalam mengarungi kehidupan yang akan datang nanti, kasih Tuhan akan selalu dirasakannya. Dan orang tua pun dapat merasakan berkat daripada Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami ini. Tuntun sertai, mampukan mereka ya Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali dan kami persilakan Ibu Bapak untuk menghadap ke jemaat ataupun kembali ke tempat untuk kita melanjutkan gelombang yang kedua. Dan pada bagian yang kedua ini, kami akan memanggil Saudari Priscilla Ayu Oktora Patipawai, putri dari Ibu Bapak Rudolf Patipawai. Saudara Samuel Valentino Dwiwanto, putra dari Bapak Ibu Dwiwanto Saryadi. Yang ketujuh, Saudara Valentino Benedict Quera, putra-putri dari Ibu Bapak Agria Aris Quera. Dan yang kedelapan, Saudara Yonatan Widya Tanto, putra dari Ibu Bapak Subandi. Kami persilakan. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, saudara-saudara kita ini telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah menerima pembasuhan, pengampunan, dan pembenaran di dalam darah Kristus Yesus, dan telah menjadi warga gereja. Sekarang setelah mereka dewasa, atas bimbingan Roh Kudus dan penyertaan Ibu Bapak sebagai orang tua mereka, jatuh bangun, banyak hal yang dialami dalam rangka mendidik, membina. Akhirnya mereka dapat di hadapan Allah, Ibu Bapak menghantarkannya untuk mereka dapat mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan di hadapan Ibu Bapak juga, mereka yang dulu masih kecil ini ada di depan untuk menyatakan iman mereka. Oleh sebab itu, mereka akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan khusus jika menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab Saudari Priscilla Ayu Oktora Patipawai? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Saudara Samuel Valentino Dwiwanto? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Saudara Valentino Benedict Quera? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Saudara Yonatan Widya Tanto? Ya, dengan segenap hati. Biarlah ya, tetapi ya kasih penyertaan Allah Bapa akan menopang, menaungi, dan memampukan kita semua
ibu bapak, saudara, terkhusus orang tua menjadi saksi akan peristiwa iman ini. Kasih penyertaan Tuhan akan menaungi anak-anak kita. Berkat Allah akan menopang mereka. Ibu bapak, saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan berkat. Tuhan Allah Bapa menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menjalin hidup yang baru bersama dengan Allah, sehingga mereka dapat mencapai kesempurnaan keselamatan bersama dengan Allah di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah pengakuan iman kami, ya Allah. Saudari Priscilla Ayu Oktora Patipawe, Samuel Valentino Dwi Wanto, Valentino Benedict Huera, dan Yonatan Widyatanto. Saat mereka sudah mengaku di hadapan Allah Bapa, didampingi oleh orang tua mereka, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu jugalah menopang, menolong, memampukan mereka dalam mengarungi kehidupan pemberian Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang persilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak monggo bisa kembali. Anak-anak bisa yang tadi bisa maju ke depan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang hadir di tempat ini dan juga dimanapun berada menyaksikan link YouTube kami, GKJ Kemuliaan. Inilah anak-anak kita yang hari ini mengakui pengakuan iman mereka. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dampingi sertai mereka. Doakan mereka. Dukung mereka. Baik dalam doa, semangat, motivasi, bahkan dana. Dalam mereka mengarungi kehidupan bersama dengan Allah. Dan tidak hanya itu. Tegur mereka. Jikalau dalam menjalani kehidupan, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tegur mereka. Agar mereka dapat kembali ke arah di mana kasih Tuhan selalu dicurahkan baginya. Dan juga orang tua yang tadi mendampingi mereka. Bapak Noko Urip Sumiarso, Ibu Bapak Noko Urip Sumiarso, Ibu Bapak Sutrianta, Ibu Bapak Riyadi Catur, Ibu Bapak Didi Irwanto, Ibu Bapak Rudolf Patipawe, Ibu Bapak Dwi Wanto Saryadi, Ibu Egri Arya Squera, dan Bapak Subandi. Mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Orang tua ini Tuhan pakai untuk keberadaan anak-anaknya. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan dalam kesempatan saat ini, saat mereka sudah diperkenalkan, dampingi mereka, libatkan mereka dalam kehidupan bersama di GKJ Kemuliaan ini. Dan sebagai bentuk akan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan, kitab suci sebagai pegangan hidup agar Kristus selalu hadir di dalam kehidupan. Mereka akan diberikan masing-masing kitab suci dan juga ada ayat emas sebagai pegangan hidup mereka. Adelina Vivian Magdiel. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terimalah sabda Tuhan ini. Selamat
dalam menempuh kehidupan bersama dengan Allah. Krista Cahaya Aprilia, sabda Tuhan terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakin dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Terimalah sabda Tuhan ini di dalam kehidupan. Selamat memasuki kehidupan bersama dengan Allah. Dwiki Aditama Saputro, sabda Tuhan terambil dalam Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Terimalah sabda Tuhan ini. Selamat masuk ke kehidupan bersama dengan Allah. Priscilla Ayu Oktora Patipawe, sabda Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Terimalah sabda Tuhan ini. Selamat masuk ke kehidupan bersama dengan Allah. Nathaniel Nicholas, sabda Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah sabda Tuhan ini. Selamat menempuh kehidupan bersama dengan Allah. Samuel Valentino Dwiwanto, sabda Tuhan terambil dalam Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terimalah sabda Tuhan ini. Selamat masuk kehidupan bersama dengan Allah. Valentino Benedict Huera, sabda Tuhan terambil dalam Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Terimalah sabda Tuhan. Selamat masuk kehidupan bersama dengan Allah. Dan Yonatan Widyatanto, sabda Tuhan terambil dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terimalah sabda Tuhan ini. Saat masuk kehidupan bersama dengan Allah. Dan saat ini majelis gereja akan memberikan surat pengakuan percaya mereka. Kami persilakan. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini, sebagai ungkapan syukur mereka akan memberikan kesaksian pujian bagi kita semua, sebagai wujud kehidupan yang baru bersama dengan Allah, kasih penyertaan Tuhan yang akan selalu dirasakan dalam hidup mereka. Kami persilakan.
Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah membawakan lagu ini. Kami persilakan untuk duduk kembali. Monggo. Kasihmu tiada duanya. Biarlah melalui pujian ini juga menjadi doa mereka dalam mengarungi kehidupan ke depan nanti. Tidak hanya dalam hal yang sukacita, akan tapi dalam pergumulan tetap dapat menyatakan kasih Tuhan. Tiada duanya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, sebagai ungkapan syukur kita juga bersama dalam peristiwa iman hari ini, maka kita akan memberikan persembahan sulung yang akan diawali oleh anak-anak kita yang tadi sudah mengaku percaya, keluarga, dan hal ini orang tua, keluarga, lalu kita bersama yang ada di rumah untuk memberikan persembahan pengakuan percaya ini dengan diiringi lagu Ku persembahkan bagimu Yesus. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Ku persembahkan bagi-Mu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Melalui ungkapan syukur kami, dengan persembahan yang kami sudah berikan tadi, persembahan sulung kami ya Allah, saat kami memasuki kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu, baik mereka yang sudah mengaku percaya, maupun kami semua, umat-Mu yang ada, ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama ini,
nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat menyaksikan karya Allah melalui pelayanan kasih yang kami lakukan di GKJ Kemuliaan ini. Inilah doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Umat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan pertolongan Tuhan akan selalu kita rasakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam kondisi dan keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Umat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Di mana minggu yang akan datang, tanggal 14 November, kita akan mengadakan sakramen perjamuan. Dan hari ini, di hari Minggu tanggal 7, kita akan mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk mengikuti sakramen tersebut. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan besok Minggu tanggal 14, marilah kita
sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengaku bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sakramen di minggu yang akan datang, maka anggota keluarga yang sudah ditunjuk menjadi leader ataupun pemimpin, baik itu dalam mempersiapkan persiapan perjamuan maupun dalam memimpin perjamuan kudus minggu yang akan datang, kami persilakan untuk menanyakan kesanggupan, kesediaan masing-masing anggota keluarga yang ada di rumah. Kami persilakan. Umat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat kami sudah mengaku dan siap untuk mengambil roti dan anggur perjamuan di hari Minggu yang akan datang nanti, ya Allah, siapkan kami, mampukan kami, dan tidak hanya itu, mampukan kami saat kami dapat menikmati roti dan anggur perjamuan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Ada pembaharuan di dalamnya. Tuntun sertai kami ya Tuhan. Tuhan yang menguduskan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Di jalanku, ku diiring. Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Ada persembahan kembalian dari keluarga. Kami atas nama Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang telah mengikuti ibadah streaming pada hari ini Minggu 7 November 2021. Kami juga atas nama keluarga besar GKJ Kemuliaan mengucapkan selamat kepada adik-adik semuanya yang pada pagi hari ini telah menerima peneguhan iman percaya.
Kami informasikan juga bahwa minggu depan pada ibadah tanggal 14 November 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Demikian ucapan terima kasih kami. Tuhan Yesus memberkati.